Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kemarin atau pertemuan yang kita buat videonya ya, kita sudah sampai ke tahap project window di Visual Basic ya. Nah, dari pertemuan yang kemarin ada pertanyaan atau masalah ketika setelah Anda lihat atau setelah Anda ikuti. Silakan nanti persoalan atau masalah atau kurang paham bisa di share di WA group. Nah, kali ini kita akan coba bahas lanjutan dari Visual Basic atau video tutorial Visual Basic ya. Seperti apa yang telah jelaskan kemarin, kita sudah sampai ke project window. Kemudian kita coba masuk ke form lainnya atau materi selanjutnya. Nah, setelah masuk ke project window, yang dimana project window itu kalau kita lihat dari new project itu akan memunculkan beberapa project yang bisa kita buat ya. Contohnya ketika kita new secara otomatis akan memunculkan form 1 atau project 1 di kemudian form 1 modul bisa kita add, class juga, dan desain atau data report juga bisa kita add ya. Sedangkan untuk form design ya, apa sih fungsi dari form design, apa gunanya dari form design ini sendiri ya. Form design ini ya digunakan ketika akan meletakkan objek-objek atau objek-objek apa saja yang akan digunakan dalam program ya. Jadi dari tool yang atau toolbar yang kita miliki ya, tool yang kita munculkan, toolbox di Visual Basic kalau standar ya toolboxnya. Nah, itu yang akan digunakan atau akan ditempelkan atau diambil kemudian ditempelkan di form ya. Itu adalah kita kenal dengan objek ya. Nah, objek yang terdapat di dalam toolbox ya, kemudian diletakkan dan didesain dalam bagian form ya. Kita tempel dan selesai ya. Nah, sedangkan form sebenarnya adalah satu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi ya. Nah, secara otomatis akan tersedia form yang baru jika kita membuat program aplikasi baru ya, yaitu dengan nama form 1. Umumnya dalam satu form terdapat garis titik-titik yang disebut dengan grid ya. Ini ya form, kemudian ada garis titik-titik ya. Ini yang disebut grid di dalam Visual Basic ya. Nah, kita masuk ke bagian dari Visual Basic adalah toolbox ya. Nah, toolbox adalah kotak alat yang berisi icon ya, yang berisi icon untuk memasukkan objek tertentu ke dalam jendela form. Saya ulang, toolbox adalah ya, kotak alat yang berisi icon-icon untuk memasukkan objek tertentu ke dalam jendela form. Nah, kita dapat memodifikasi toolbox-nya ya, misalkan menambahkan komponen icon dengan cara melakukan klik kanan pada toolbox lalu memilih komponen atau add komponen. Nah, ini general pada kumpulan toolbox yang standar ya. Anda bisa lihat di sini ada toolbox yang standar dan fungsi-fungsinya nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Untuk tampilan awalnya toolbox seperti ini. Kemudian ada dalam form atau dalam satu project ada properties window. Nah, properties window digunakan untuk menentukan setting satu objek ya. Setting satu objek. Saya garis bawahi di sini ya. Setting satu objek ya. Satu objek biasanya mempunyai beberapa properti yang dapat diatur langsung dari jendela properti atau lewat kode program. Ya, jadi intinya kita bisa mengatur ya, mengatur langsung lewat jendela properti. Contoh kasus tadi, ketika kita melihat dari tampilan form pertama ya, ini ada judul dari windownya ya, form 1. Nah, kita bisa merubah lewat properti ya, lewat properti, atau kita bisa merubah
jalan lainnya kita pada barisan kode di dalam Visual Basic ya. Jadi ada dua cara merubah langsung di properti atau lewat kode ya. Ini contoh tampilan properti. Anda sekalian bisa lihat bagaimana untuk pemberian namanya, bisa dilihat di NIM-nya ya. Ini ada form 1, bisa kita rubah sesuai dengan aplikasi yang akan kita bangun. Kemudian caption itu adalah judul dari Windows-nya ya. Ini ya judul ininya. Bisa kita rubah sesuai dengan form itu digunakan untuk apa ya. Kemudian ada clip control dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya adalah kode window ya. Nah, ini nantinya akan kita manfaatkan untuk barisan kode atau penulisan barisan kode ya. Nah, kode Windows atau kode window ya digunakan untuk menulis kode program yang menentukan tingkah laku dari form ya. Tingkah laku dari form dan objek-objek yang ada pada aplikasi bersangkutan ya. Nah, ini yang menentukan, dalam artian menentukan tingkah laku dari sebuah form ya. Tergantung dari ketika kita menulis barisan kodenya ya. Apa yang kita tuliskan di barisan kode ketika sudah benar itu yang akan didapatkan ya. Sedangkan kode program adalah serangkaian tulisan perintah yang akan dilaksanakan jika satu objek dijalankan ya. Jika satu objek dijalankan. Ada Visual Basic, ada fasilitas run-nya ya. Run itu sama dengan eksekusi ya. Kalau di Pascal juga sama ya. Kita bisa melakukan fasilitas run, kemudian baru akan tampilan hasil dari pengolahan kode itu sendiri ya. Cuma di basis window ya, basis visual ini bentuknya adalah bentuk visual, bukan bentuk DOS ya. Nah, kode program ini akan mengontrol dan menentukan jalannya satu objek ya. Ini tampilan jendela untuk penulisan kode program ya. Kalau di sini terlihat project 1 form, kalau di sini terlihat ada form 73 ya kodenya. Nah, kodenya bisa tertulis atau bisa dituliskan di antara privat subform load dan n ya, di tengah-tengahnya ya. Itu ketika kita load dia akan muncul, misalkan form 1 titik caption sama dengan petik 2 ya, form penjualan ya, di akhir petik 2 itu akan munculkan secara otomatis identitas formnya. Kemudian modul ya, modul dapat disejajar dengan form ya, tapi tidak mengandung objek ya. Jadi modul itu hanya istilahnya hanya barisan kode ya, tidak mengandung sebuah objek form ya, tidak menampilkan visualnya ya. Modul dapat berisi kode-kode program atau prosedur yang dapat digunakan dalam program aplikasi. Jadi modul itu hanya barisan kode atau sebuah prosedur. Contoh kasus misalkan Anda membuat konversi rupiah di form 1 ya. Nah, prosedurnya bisa ditempatkan di modul ya. Kita hanya pemanggilan. Jadi di form 1 itu hanya pemanggilan prosedur yang ada di modul ya. Sehingga kita tidak perlu membuat prosedur di setiap form. Ketika muncul lagi terbilang misalnya ya, di form 1 untuk ada terbilang, di form 2 ada terbilang, kita hanya memanggil prosedurnya tok. Tidak harus membuat barisan kode di setiap form ya. Itu pada modul ya. Kemudian berikutnya pada color palette windows ya. Color palette window ya. Digunakan untuk menentukan warna dari satu objek seperti warna dari objek yang sedang aktif ya. Jadi kita merubah dari objek warna objeknya ya. Form layout ya, form layout window ya, menunjukkan bagaimana peletakan sebuah form yang akan ditampilkan. Jadi Anda sekalian bisa lihat ketika form itu sudah di-run mau diletakkan di posisi mana, apakah tengah, apakah pinggir dan seterusnya ya. Itu bisa dilihat di form layout ya, layout hasil run-nya ya. Nanti secara otomatis bisa tampil ya. Cuma di properti pun bisa kita setting mau diletakkan di mana formnya ya.
posisi formnya itu mau diletakkan di mana, bisa kita lihat di situ. Dan biasanya kalau kalau programmer di Visual Basic yang ditampilkan hanya di properti, kemudian juga pada projectnya ya. Kalau form layout biasanya akan ditutup atau di close ya, hanya dua itu. Kemudian berikutnya immediate ya, immediate window ya. Digunakan untuk masukkan ekspresi untuk melihat hasil dengan menggunakan perintah print ya, atau tanda tanya ya. Jendela ini biasanya digunakan bersama watch window ya pada saat sebuah program didebug ya. Shortcut untuk menjalankan ini adalah Ctrl G ya. Ini pun jarang dimanfaatkan ya, karena kita sudah punya fasilitas run-nya. Object browse ya, digunakan untuk menyelusuri external libraries ya, sehingga Anda dapat mempelajari objek-objek dari properti ya, kejadian atau event ya, dan metode yang dimiliki ya. Shortcut untuk jendela ini adalah F2 ya. Local window ya, kemudian watch window sampai dengan call stack window ya. Silakan nanti Anda coba baca, Anda pelajari sendiri atau baca ya di buku yang kemarin saya share ya. Nah, melangkah pada poin selanjutnya atau subbahasan selanjutnya ya. Di poin selanjutnya di dalam Visual Basic yang kemarin saya jelaskan bahwa Visual Basic itu sendiri punya tool ya, kemudian toolbar dan toolbox ya. Sama aja ketika kita buka Microsoft Office Word ya, itu ada menu ya, kemudian ada toolbarnya, ada toolboxnya ya. Jadi hampir sama ya. Karena emang Microsoft Visual Basic ini sendiri atau Visual Basic sendiri keluaran dari Microsoft ya. Untuk tampilannya ya sama, ada menu dan ada toolbar dan toolboxnya. Nah, kita bahas pada konteks menu ya. Menu ya secara garis besar ya, atau menu yang akan dibahas secara garis besarnya aja ya. Kita hanya bahas secara garis besar ya. Sebab sebagian dari menu berkaitan dengan Visual Basic dengan berkaitan dengan Visual Basic lanjut ya. Jadi kita masuk pada garis besarnya aja untuk Visual Basic lanjut. Saya kira nanti Anda tinggal penajaman, tinggal coba explore diri Anda sendiri ya untuk lebih jelasnya ya. Nah, berikut kita bahas sedikit tentang menu ya. Yang pertama menu file ya. Ketika Anda klik menu file ya, di situ ada berisi open ya. Kemudian save Mac ya, digunakan untuk mengcompile project menjadi exe. Nah, ini ada fasilitas Mac ya. Jadi ketika sudah terbentuk satu sistem, kita bisa buat atau kita paket ya menjadi satu bentuk exe ya. Sehingga kita tidak perlu menginstal Visual Basic, tinggal kita buka bentuk action-nya, itu Mac ya. Kemudian menu editor, menu view ya, project, menu format, menu debug ya, dan menu run ya. Coba nanti Anda baca dari buku itu sendiri ya, buku yang kemarin saya bagikan. Pada intinya sebenarnya hampir sama ya, kembali pada hampir sama. Tampilan Microsoft ya, produk Microsoft itu pasti banyak ada file, kemudian yang lain dan seterusnya, menu-menu tersendiri ya. Di Visual Basic pun mempunyai menu tersendiri. Untuk penggunaan bisa Anda baca ya satu persatu ya. Nah, kita bahas pada poin kedua, toolbar ya. Nah, ini toolbar standar ya. Toolbar standar itu biasanya terletak di bawah menu ya. Di bawah menu sebenarnya implementasi dari menu ya, cuma bentuknya iconnya. Nah, ini ada toolbar standar atau toolbar yang dimiliki oleh Visual Basic ya. Ada project, ini new project ya, yang ini, kemudian new from, properties, open, shift dan seterusnya ya. Nah, kemudian
ini pasti akan menyertai pada saat Anda buka Visual Basic ya, kemudian new project-nya ya. Yang kedua, debug toolbar ya. Debug toolbar ya digunakan untuk atau digunakan berisi perintah seperti yang terdapat pada menu debug ya. Jika toolbar tersebut tidak terdapat pada ID, Anda dapat memilih view toolbar ya untuk menampilkan toolbar tersebut. Nah, ini ya. Ini pada toolbar debug ya di Visual Basic ya. Kemudian toolbar editor ya. Poin-poinnya ini ya. Toolnya. Kemudian toolbar editor toolbar ya atau form editor toolbar ini ya. Kemudian Anda bisa nanti ketika buka bisa dilihat mana yang masuk pada form editor, kemudian edit toolbar dan seterusnya ya. Baik, selanjutnya kita poin pada toolbox ya. Sedikit tadi telah kita singgung di toolbox ya. Visual Basic juga mempunyai jendela toolbox ya. Jendela ini berisi jumlah kontrol yang digunakan untuk mendesain antarmuka atau user interface ya. Itu dimanfaatkan untuk mendesain antarmuka agar form itu bisa difungsikan ya. Yang diletakkan pada form ya. Nah, ini toolbox standar ya. Ada pointer, picture, label, text box, frame, sampai dengan oleh ya. Sedangkan untuk kegunaannya Anda bisa masuk atau Anda bisa baca selanjutnya ya untuk kegunaan masing-masing toolbox ini sendiri ya. Apa sih pointer itu sendiri, apa picture box sendiri ya. Saya hanya membacakan atau kita bisa jelaskan beberapa aja ya. Nah, yang lainnya nanti coba Anda explore atau Anda baca ya. Pointer ya. Bukan sebuah kontrol ya. Pointer digunakan untuk memilih kontrol yang sudah ada pada sebuah form ya. Jadi ketika Anda sudah menempatkan ya, menempatkan toolbox, nah kita bisa menggunakan pointer dengan memilih salah satu toolbox itu sendiri ya. Itu manfaat pointer ya. Kemudian picture ya. Nah, ini gunakan untuk menampilkan gambar. Sama aja dengan di di Microsoft Word ya. Ketika kita mau insert gambar ya, ini prosesnya hampir sama ya. Cuma kalau di Word itu sendiri tergantung kursornya atau letak kursornya di mana ya. Ketika di tengah, otomatis gambarnya akan di tengah. Tapi kalau di Visual Basic kita ambil dulu ya toolbox-nya ya. Kita ambil dulu toolbox-nya, baru nanti kita browse ya. Gambar mana yang akan kita tempelkan. Nah, browse bisa mengambil dari harddisk atau komputer kita ya, tergantung dari gambar yang akan kita tampilkan letaknya di mana. Berikutnya label kontrol ya. Nah, label kontrol digunakan sebagai tag statik ya. Tahu ya statik ya. Statik itu tidak bisa berubah-ubah ya. Kalau dinamis itu kan bisa berubah bentuk data misalnya ya, bisa data itu bisa berubah-ubah. Kalau statik default ya, misalkan nama barang ya, bahwa label ini digunakan untuk identitas nama barang ya, atau diisi dengan nama barang. Nah, itu tidak akan bisa dirubah ketika sudah di run ya. Tetap itu aja. Berubahnya ketika kita edit ulang ya. Kita edit, klik label kontrolnya, kemudian di captionnya kita rubah. Itu baru bisa berubah. Tapi kalau sudah bentuk Excel ya berarti tidak bisa kita rubah ya. Nah, saya ulang, digunakan sebagai tag statik yang tidak bisa diedit ya. Biasanya digunakan untuk memberi nama pada kontrol yang lain seperti text box ya. Text box itu untuk inputannya nanti. Nah, kemudian text box ini sendiri ya kontrol yang berisi string dari karakter yang dapat diisi oleh user ya. Form, kemudian ada kotak warna putih ya. Kalau standarnya warna putih, kemudian di situ bisa kita ketikkan data ya, atau bisa diisi string data. String itu kan macam-macam ya, ada angka,
kemudian ada karakter dan huruf ya, koma dan seterusnya ya, bisa kita isikan di text box. Nah, yang lain berikutnya untuk text box lainnya nanti Anda silakan baca ya. Ini cukup banyak sesuai dengan standarnya ya. Ini penjelasannya bisa Anda lihat di penjelasan Toolbox Visual Basic, gambar disertai dengan fungsinya ya. Fungsi, gambar, bentuk gambar, kemudian nama toolnya, kemudian fungsinya ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke menyimpan project ya. Kalau proses menyimpan project saya kira nggak perlu saya jelaskan ya, karena prosesnya sama ketika Anda menyimpan sebuah dokumen ya. Dan juga ada penyimpanan menggunakan icon dan seterusnya ya. Nah, ini tampilan ketika simpan. Kemudian berikutnya ya, kita save file name-nya, silakan buat sendiri. Saran saya ketika membuat satu project, buat satu folder, kemudian di situ akan atau kita simpan project kita ya. Jangan sampai terpisah-pisah ya. Misalnya form 1 ada di C, form 2 ada di D. Nah, itu ketika kita ingin buat paket atau versi installernya agak kesulitan. Jadi tempatkan dalam satu folder, new folder, identitas misalkan project aplikasi penjualan. Nah, kemudian Anda baru semua aktivitas kegiatan project itu tersimpan dalam satu folder. Anda tidak kesulitan ketika menyimpannya. Kalau menjalankan tinggal Anda klik ya tombol start ya. Itu ada icon di atasnya, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini berikutnya adalah proses latihan ya. Kalau ini latihan itu sendiri adalah meletakkan objek label pada form. Kemudian auto properties form ya, form dan label seperti itu lihat. Nah, ini ya. Ini contoh latihannya ya. Kemudian jalankan program Anda buat lihat hasilnya, hentikan program sampai dengan menyimpannya ya. Oke, sampai tahap awal proses Visual Basic ya, awal, baik menjalankan, menyimpan dan sebagainya. Contoh kasus kemarin sudah saya suruh Anda untuk membuatnya ya, bagaimana membuat tampilan seperti ini, latihan-latihan seperti ini. Oke, kalau saya kira itu aja. Kalau nggak paham nanti silakan Anda layangkan, atau kita diskusikan di dalam WA Group. Saya kira itu untuk kuliah yang basis videonya. Yang kedua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.